Perkenalkan, saya Syifa Aulia Haq dari Biro Administrasi dan Arsip BEM KM UMBJM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tupoksi dari Biro Administrasi dan Arsip itu sendiri. Jadi tugas Biro Administrasi dan Arsip ialah membantu serta mendampingi sekretaris dalam menjalankan tugas kesekretariatannya. Kemudian yang kedua, Biro Administrasi dan Arsip tentunya bertugas untuk mengarsipkan surat menyurat, proposal, dan juga dokumen-dokumen penting lainnya. Dan Biro Administrasi dan Arsip juga membantu tugas bendahara dalam merekap keuangan internal organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi Yupini dari staf Biro Humas dan Media. Di sini saya akan memaparkan tupoksi dari Biro Humas dan Media, yang mana antara lain yang pertama menjaring mitra dengan instansi luar sebagai langkah kerjasama BEM KM UMBJM, yang kedua sebagai sarana informasi BEM KM UMBJM, dan yang ketiga sebagai pengelola media sosial organisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianur selaku Koordinator Kementerian Kajian Strategis BKM UMBJM. Dan berikut saya akan memaparkan tupoksi dari Kementerian Kajian Strategis, yang mana pertama bertanggung jawab atas program kerja untuk terlaksananya yang berkaitan dengan kajian isu di dalam atau di luar kampus, dan yang kedua berfungsi untuk memantau kegiatan mahasiswa yang berkaitan di bidang eksternal maupun internal tentang kajian strategis. Sophie pernah berkata, di dunia ini hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi saya memilih juga, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan Indonesia. Terima kasih. Tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri adalah yaitu satu, menjalin hubungan baik dengan organisasi dan instansi di internal kampus. Yang kedua, bertanggung jawab atas terjalinnya hubungan dan sinergitas antar ormawa serta integrasi dalam negeri KM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yang ketiga, kementerian ini juga bertugas dalam pembuatan kebijakan, peraturan dan instruksi dalam negeri serta menjadi poros pelaksanaan dalam politik dalam negeri sebagai upaya penegakan demokrasi KM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yang keempat, membantu kinerja Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa dalam mengawasi organisasi-organisasi dan komunitas yang ada di KM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa mengenai pencapaian dan permasalahan yang terjadi pada ormawa yang dinaunginya, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Perkenalkan, saya Cici Rita Putri, Koordinator Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah pertama, koordinasi dan sinkronisasi serta controlling dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan. Kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan pemberdayaan perempuan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husain Nadi Janur selaku Koordinator Menteri Luar Negeri BEM KM UMBJM. Adapun tugas dari Menteri Luar Negeri sendiri ialah menjalani hubungan baik dengan instansi maupun kampus eksternal di regional maupun nasional, mengikuti setiap kegiatan di luar kampus baik skala regional maupun nasional, melakukan tugas presiden mahasiswa atas dasar penunjukan secara lisan maupun tertulis apabila presiden mahasiswa berhalangan hadir, menentukan delegasi bersama presiden mahasiswa ketika mendapat undangan kegiatan organisasi di luar kampus. Selanjutnya adalah melaporkan setiap hasil kegiatan Menteri Luar Negeri kepada jajaran BEM KM UMBJM internal kampus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman selaku Koordinator Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi di sini kementerian ini berfungsi yang pertama, yaitu memantau setiap kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang olahraga. Yang kedua, mengupayakan
pengembangan potensi mahasiswa di bidang olahraga. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan keakraban di unit kegiatan mahasiswa atau UKM olahraga. Yang keempat, mengupayakan dalam hal memfasilitasi kebutuhan dari UKM olahraga. Yang kelima, pemetaan potensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam bidang olahraga. Yang terakhir, yaitu mendukung penuh kegiatan olahraga yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa atau UKM atau kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiani selaku koordinator Kementerian Agama BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya akan menyebutkan terkait fungsi pokok dari Kementerian Agama itu sendiri. Nah, pertama, fungsinya yaitu melaksanakan program yang menunjang pembentukan karakter mahasiswa yang berjiwa religiusitas, kreatif, dan profesional dalam rangka berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta toleransi antar agama. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak luar atau instansi yang berkepentingan dalam urusan agama. Yang ketiga, melakukan kajian yang terkait aktivitas akademika yang sesuai dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan yang terakhir, berfungsi untuk memantau kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahur Rahman. Saya sebagai koordinator Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Adapun tugas dari PSDM adalah Kementerian PSDM sebagai wadah dan sarana untuk memfasilitasi pembinaan dan pelatihan kader-kader calon pemimpin yang mempunyai kemampuan, wawasan akademis, serta kemampuan menganalisa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan kemampuan melalui kegiatan-kegiatan yang membangun. Kemudian memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat. Kemudian membuat kegiatan yang dapat memperluas dan menambah pengetahuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selanjutnya mencetak kader-kader terbaik untuk melanjutkan tugas dan fungsi BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian bidang PSDM juga bertanggung jawab dalam menciptakan sistem kaderisasi yang baik, berkarakter dan bermanfaat. Dan terakhir, tugas dari Kementerian PSDM adalah berfungsi untuk memantau kegiatan mahasiswa yang berkaitan di bidang pengkaderan dan keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Tasya Nadia selaku koordinator Kementerian Sosial Masyarakat dan Ekonomi Kreatif dari BMKM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun tugas dari Kementerian Sosial Masyarakat dan Ekonomi Kreatif itu yaitu yang pertama sebagai wadah dan sarana aksi peduli sesama baik di lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, memberikan fasilitas dalam pelaksanaan aksi sosmas secara umum terutama lingkup internal. Yang ketiga, menjadi fasilitator pengawas dan pelaksanaan tugas sosial masyarakat pada lingkup internal. Yang keempat, berfungsi untuk memantau kegiatan mahasiswa yang berkaitan di bidang sosial. Yang kelima, berfungsi untuk memberikan pemasukan dana internal BMKM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam bidang kewirausahaan. Yang keenam, berfungsi untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini saya akan mengenalkan sekaligus memberitahukan mengenai tugas dan fungsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pastinya kalian penasaran kan apa saja sih tugas dan fungsi dari Kemendikbud? Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk mengelola organisasi yang berkaitan ataupun terfokus pada bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Yang kedua, di sini Kemendikbud juga bertugas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang berkaitan pada bidang pendidikan dan juga kebudayaan, serta meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pemikiran pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sedangkan fungsi dari Kemendikbud meliputi seperti memfasilitasi mahasiswa terhadap minat dan bakatnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan literasi mahasiswa, serta membangun individu yang mampu menjadi pembaharu ataupun melek terhadap wawasan, pengetahuan, kebudayaan baik secara nasional ataupun internasional. Serta yang terakhir di sini adalah, dan tidak kalah pentingnya, Kemendikbud juga berfungsi untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan yang mana dapat diaplikasikan pada lingkungan di sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Tamami, Koordinator Kementerian Seni dan Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, ingin menjelaskan tentang tupoksi dari kementerian ini. Yang pertama adalah berfungsi memantau kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang kesenian dan kreativitas mahasiswa, kemudian mengupayakan pengembangan potensi dan juga kreativitas dalam berkesenian, kemudian menjalin komunikasi dan keakraban dengan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kesenian, kemudian pemetaan potensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam bidang kesenian. Yang terakhir adalah mendukung penuh kegiatan seni dan kreativitas mahasiswa baik yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa atau kemahasiswaan.